Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PKKR kelas 3. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan membahas tentang mendiagnosis kerusakan sistem starter, khususnya pada proses pemeriksaan motor starter. Baik anak-anakku sekalian, pemeriksaan yang harus dilakukan pada motor starter paling tidak ada 5 bagian, yaitu pemeriksaan rakitan starter armatur, pemeriksaan pil coil pada gambar nomor 2, dan nomor 3 itu pemeriksaan sikat ya, atau brush. Yang keempat adalah pemeriksaan rakitan starter up, dan yang kelima adalah pemeriksaan rakitan magnet starter switch. Setelah diperiksa nanti ada proses pengetesan. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Pemeriksaan armatur pada tampilan layar yang Anda lihat ini dapat dilakukan dari yang pertama, yaitu proses pemeriksaan secara visual. Yang selanjutnya armatur kita bersihkan. Setelah dibersihkan, maka memeriksa penyekatan. Penyekatan itu kontinuitas atau starter armatur. Jadi segmen-segmen itu kita periksa kontinuitasnya. Selanjutnya pemeriksaan keolengan, keolengan armatur. Setelah itu pemeriksaan diameter luar komutator, dan selanjutnya yaitu memeriksa ke dalam potongan bawah komutator. Yang harus kalian perhatikan adalah bila setiap nilai berada di luar rentang spesifikasi, maka ganti rakitan armatur kalau tidak bisa diperbaiki. Oke, kita lanjutkan. Oke, pada tampilan layar sudah kita lihat armatur. Jadi yang harus Anda lakukan pada pemeriksaan visual adalah yang pertama itu satu, memeriksa armatur coil dan komutator terhadap adanya kotoran atau kebakaran yang berlebih. Karena biasanya karena ada arus tinggi maka terjadi percikan api, gosong, dan terjadi kebakaran pada bagian tersebut. Yang harus Anda juga perhatikan, armatur coil dan komutator mengalami kontak dengan sikat dengan cara berputar sendiri dan membangkitkan arus listrik. Untuk alasan inilah komutator starter biasanya menjadi kotor dan terbakar. Kotoran atau kebakaran akan mengganggu arus listrik dan mencegah starter untuk bekerja dengan baik. Setelah Anda periksa secara visual, dilanjutkan dengan pembersihan. Jadi Anda perlu membersihkan rakitan armatur dengan menggunakan kain atau sikat yang agak lembut ya. Oke, pada tampilan berikut ini yaitu tentang penyekatan starter armatur dan pemeriksaan kontinuitas. Pemeriksaan penyekatan dan kontinuitas starter armatur, Anda memerlukan tester kelistrikan. Ya, Anda bisa melihat pada layar ya, penyekatan antara komutator dan armatur core. Anda menggunakan ohmmeter. Dipastikan tidak ada kontinuitas atau hubungan ya, tidak ada kontinuitas atau hubungan. Yang harus Anda pahami adalah kondisi antara armatur core dan armatur coil. Armatur core itu intinya dan armatur coil adalah gulungannya dalam keadaan tersekat, artinya tidak terhubung, dan komutator dihubungkan pada armatur coil. Apabila bagian-bagian normal, kondisi antara komutator dan armatur core adalah dalam kondisi penyekatan atau tidak terhubung. Oke, pada tampilan berikut ini kita akan melihat kontinuitas. Jadi tadi kalau antar segmen itu tidak ada kontinuitas, kalau di dalam segmen itu seperti terlihat di gambar, itu harus ada kontinuitas, yaitu kontinuitas antar segmen-segmen komutator ya. Terus yang harus Anda perhatikan, setiap segmen komutator itu dihubungkan melalui armatur coil. Bila bagian-bagian normal atau part-part normal, maka kondisi antar segmen-segmen harusnya memiliki kontinuitas. Baik, pada tampilan layar sudah bisa Anda lihat pada proses pemeriksaan keolengan melingkar pada komutator. Jadi Anda memerlukan alat yang disebut sebagai dial indikator. Jadi Anda menggunakan dial gauge ya. Anda memeriksa tingkat keolengan komutator diletakkan pada posisi seperti pada tampak di layar monitor.
Yang harus Anda ketahui adalah keolengan komutator itu menjadi besar, maka kontak dengan sikat itu akan terkurangi. Jadi dia akan bergeser atau tidak menempel terus dengan sikat. Hal itu akan mengakibatkan akan muncul malfungsi. Jadi starter itu tidak berputar karena arusnya tidak sampai proses, tidak sampai menuju ke armatur gitu ya. Pada layar sudah terlihat proses pemeriksaan diameter luar komutator. Jadi diameter luar komutator itu mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan manual book, nanti Anda bisa lihat ke depan pada waktu praktek. Diukur menggunakan jangka sorong atau vernier caliper. Jadi yang harus Anda lakukan menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter luar komutator. Yang harus Anda ketahui pada proses yang seperti ini adalah komutator itu akan menjadi aus karena mengalami kontak ya. Jadi dia berhubungan dengan sikat kalau gitu ya, dengan sikat saat berputar sendiri. Apabila pengukuran melebihi batas keausan spesifikasi, jadi kalau dia sudah terlalu aus, maka kontak dengan sikat akan berkurang sehingga mengakibatkan sirkulasi listrik yang jelek. Hal ini menyebabkan kegagalan starter untuk berputar atau masalah lain. Tapi pada proses seperti ini biasanya yang berkurang adalah sikatnya. Baik, anak-anakku sekalian, pada tampilan layar terlihat jangka sorong yang berdiri itu adalah proses pemeriksaan kedalaman potongan bawah ya. Jadi Anda memerlukan jangka sorong untuk mengukur kedalaman pada segmen-segmen di dalam komutator gitu ya. Prosesnya hanya memasukkan saja batang yang ada pada jangka sorong itu ke dalam dan diketahui nilai dari kedalamannya. Anak-anakku sekalian, pada layar sudah tampil proses pemeriksaan fill coil. Anda memerlukan pengetes di situ menggunakan ohmmeter untuk memeriksa hal-hal yang harus Anda dapatkan datanya. Yaitu kalau di situ adanya kontinuitas itu antara timah sikat kelompok A ya. Yang harus Anda ketahui adalah kawat timah sikat terdiri dua kelompok. Satu dihubungkan pada kawat timah kelompok A dan yang lain dihubungkan pada starter yoke pada kelompok B. Anda perlu memeriksa kontinuitas pada kawat timah dan semua timah sikat. Kedua timah sikat yang memiliki kontinuitas masuk ke dalam kelompok A dan kedua timah sikat yang tidak memiliki kontinuitas masuk ke dalam kelompok B. Selanjutnya, Anda harus memeriksa kontinuitas antara kawat timah sikat dan kawat timah yang akan membantu menentukan apakah sirkuit itu terbuka atau muncul pada fill coil. Oke, masih dalam proses pemeriksaan fill coil, ya pada tampilan gambar berikut ini penyekatan antara kawat timah sikat atau kelompok A dan starter yoke. Ya, memeriksa penyekatan antara kawat timah dan sikat dan starter yoke akan membantu menentukan apakah sirkuit terbuka muncul pada fill coil. Pada tampilan layar, tampilan layar yang dapat Anda lihat selanjutnya adalah proses pemeriksaan sikat. Jadi pada waktu bekerja, sikat ditekan pada komutator dengan gaya pegas. Jadi pegas sikat yang bekerja itu. Apabila panjang sikat itu melebihi batas keausan spesifikasi, maka gaya tahan pegas akan berkurang dan kontak dengan komutator akan menjadi tidak memadai. Karena mencegah kelancaran aliran arus listrik, kemungkinan besar starter tidak akan berputar. Untuk pemeriksaan sikat, Anda memerlukan pembersihan. Jadi sikat itu dibersihkan dan diukur panjangnya menggunakan jangka sorong. Yang perlu Anda perhatikan, satu, ukur panjang sikat di tengah sikat. Ya, jadi di tengah sikat bukan di ujung pinggirnya. Karena bagian yang tersebut itulah yang paling aus.
Selanjutnya, ukurlah panjang sikat dengan ujung jangka karena keausan bentuknya melingkar, ya, melingkar, radius. Dan yang ketiga, gantilah sikat bila pengukuran di atas berada di bawah nilai spesifikasi. Pada layar sudah tampak proses pemeriksaan pengoperasian kopling starter. Jadi pemeriksaan pengoperasian starter Anda perlu lakukan, yaitu putar starter clutch dengan tangan dan periksa apakah ada kopling satu arah berada pada posisi terkunci. Ya. Yang harus Anda ketahui adalah kopling satu arah itu mengirimkan momen hanya ke arah putaran satu arah saja. Sedangkan ke arah lain, kopling hanya berputar di tempat yang tidak mengirimkan momen. Selain itu, setelah mesin hidup oleh putaran starter, maka mesin cenderung memutar starter. Oleh karena itu, kopling satu arah bekerja untuk mencegah mesin agar tidak memutar starter. Anak-anakku sekalian, pada gambar terlihat proses pemeriksaan pengoperasian switch magnet starter. Jadi yang harus Anda lakukan adalah memeriksa pengoperasian magnet starter switch itu. Dengan cara Anda menekan plunger dengan jari, ya, dengan jempol kalau di situ atau ibu jari, periksa bahwa plunger kembali ke posisi semula dengan lancar setelah jari dibebaskan. Jadi ketika Anda tekan terus dilepas, maka dia kembali lagi pada posisinya. Yang harus Anda perhatikan, karena switch berada di dalam plunger, bila plunger tidak kembali ke posisi semula dengan lancar ya, maka kontak switch akan menjadi tidak memadai. Ya, kontak switch menjadi tidak memadai dan dapat membuat starter tidak dapat dihidupkan atau dimatikan. Jadi Anda perlu mengganti rakitan magnet starter switch ini bila pengoperasian plunger tidak normal. Jadi biasanya karena pegasnya sudah lemah. Baik anak-anakku, kita lanjutkan pada proses pemeriksaan kontinuitas switch magnet starter. Anda perlu memeriksa kontinuitas pada item-item dengan tester kelistrikan. Nah, di situ menggunakan avometer atau ohmmeter ya. Yang pertama, kontinuitas antara terminal 50 dan terminal C. Ya, pemeriksaan kontinuitas di dalam pull-in coil, yaitu kontinuitas antara terminal 50 dan terminal C. Yang harus Anda ketahui adalah pull-in coil ini menghubungkan terminal 50 dan terminal C. Bila pull-in coil normal, maka ada kontinuitas antara terminal. Jadi saat pull-in coil terbuka, maka plunger tidak ditarik ke dalam. Pada layar kelanjutan pada layar sebelumnya, yaitu proses memeriksa kontinuitas switch magnet starter, Anda perlu memeriksa kontinuitas antara terminal 50 dan body switch. Ya, pemeriksaan kontinuitas di dalam pull-in coil, yaitu antara terminal 50 dan body switch. Anda harus memahami bahwa pull-in coil menghubungkan terminal 50 dan body switch. Apabila pull-in coil normal, maka ada kontinuitas antara terminal dan body switch. Saya ulangi lagi, apabila pull-in coil normal, maka ada kontinuitas antara terminal dan body switch. Ya, saat pull-in coil terbuka, maka plunger ditarik ke dalam, tetapi tidak ditahan. Oleh karena itu, roda gigi pinion keluar masuk berulang kali. Baik anak-anakku, untuk video kali ini kita cukupkan sekian. Anda besok memerlukan pembelajaran lagi, yaitu proses pengetesan motor starter, dari mulai perakitan kembali dan pengetesan motor starter. Jangan lupa jika belum paham, putar berulang-ulang, tulis nomor induk dan nama kalian pada kolom komentar YouTube. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.